Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penalaran dalam matematika, yaitu materi pertama dalam perkuliahan kita di mata kuliah logika matematika. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa penalaran itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, penalaran induktif itu seperti apa dan penalaran deduktif itu seperti apa? Sedikit akan saya jelaskan di sini ya. Jadi untuk penalaran induktif itu sendiri bisa kita persempit ya, atau bisa kita katakan berpikir induktif itu adalah apa, seperti itu. Jadi berpikir induktif itu merupakan berpikir dengan menggunakan kejadian atau pengalaman yang sering dijumpai, setelah itu disimpulkan menjadi kebenaran yang secara umum. Jadi kalau bisa dikatakan berawal dari hal-hal khusus menuju hal-hal yang umum, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini, jika hujan turun dengan lebat, biasanya kita akan membuat kesimpulan bahwa sebentar lagi akan terjadi banjir, seperti itu. Nah, di situ kenapa kita ini bisa dikatakan sebagai penalaran induktif? Karena itu merupakan hal-hal yang sering terjadi gitu. Jadi jika hujan turun dengan lebat, sesuatu yang sering terjadi di kehidupan kita adalah apa? Itu adalah terjadi banjir, seperti itu. Maka ini bisa dikatakan sebagai penalaran induktif atau berpikir induktif, seperti itu. Nah, kalau contoh di dalam matematika, ini lebih khususnya ke dalam matematika ya yang akan kita bahas nanti. Ini contohnya di sini. Nah, kita punya bilangan nih, ya. Nah, di sini katakan di sini adalah bilangan 1 ditambah 3. Jadi kita berbicaranya di yang khusus dulu. Jadi kalau kita misalnya punya bilangan 1 ditambah 3, itu sama saja dengan hasilnya adalah 4, dan bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2, seperti itu. Jadi kan 2 pangkat 2 itu sendiri merupakan nilainya adalah 4 ya. Jadi kalau setelah itu kita tuliskan 1 ditambah 3 ditambah 5, itu hasilnya adalah 9, maka bisa dituliskan menjadi 3 pangkat 2, seperti itu. Terus kalau misalnya kita tuliskan lagi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, itu sama saja dengan 4 kuadrat atau 16, seperti itu. Jadi kalau ini kita jumlahkan kan hasilnya adalah 16 nih. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 16. Nah, 16 itu sama saja dengan 4 kuadrat. Ini adalah hal-hal khusus ya. Hal-hal khusus. Tapi pada saat kita di sini kan kalau ini kan 1, 3, 5, 7. Setelah itu nanti 9. Seterusnya nanti 11 dan seterusnya kan. Nah, itu kan merupakan bilangan ganjil kan. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, jumlah dari bilangan ganjil itu kalau nanti lebih spesifik nanti untuk n ganjilnya, jadi untuk bilangannya itu sampai ke n, maka bisa ditentukan sebagai 2n-1. Jadi ini adalah rumus untuk bilangan ganjil. Nah, misalnya kalau di sini kan bilangan ganjil pertama itu adalah 1. Bilangan ganjil kedua itu adalah 3, bilangan ganjil ketiga itu adalah 5. Misalnya kita mau menentukan bilangan ganjil keempat, jadi kita bisa gunakan rumus ini. Jadi 2n-1, karena kita mau carinya adalah bilangan ganjil keempat, maka di sini 2 dikali 1, 2, 3 maksudnya bilangan ganjil ketiga, maka 2 dikali 3 dikurang 1 berarti 6 ya. 6 di 1, 2, 3, 4 bilangan ganjil keempat berarti 2 dikali 4 dikurang 1. 2 kali 4 adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi bilangan ganjil keempat itu adalah 7, seperti itu. Jadi ini untuk menentukan bilangan ganjil. Nah, penyelesaiannya adalah di sini 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan 2n-1 itu merupakan bilangan ganjil ya. Karena di sini kan diminta tentukanlah jumlah dari. Jadi dia mintanya jumlah dari ini berapa, seperti itu.
Jadi 1 dan 3 merupakan bilangan ganjil pertama berjumlah 4 ya. Terus 1, 3, 5 merupakan 3 bilangan ganjil pertama berjumlah 9. Oke. 1, 3, 5, 7 merupakan 4 bilangan ganjil pertama berjumlah 16, jadi 4 pangkat 2. Jadi dan seterusnya. Maka jika kita lihat polanya, untuk ketiga ya, 3 ada suku kedua dari bilangan ganjil. 5 itu suku ketiga dari bilangan ganjil. Sementara 7 itu suku keempat dari bilangan ganjil. Nah, 2n-1 itu merupakan suku ke n dari bilangan ganjil itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi di sini sehingga dari 1 ditambah 3 tambah 5 tambah sampai dengan 2n plus 1 itu sama saja dengan n pangkat 2, seperti itu. Jadi mau misalnya jumlah misalnya adalah jumlah 5 bilangan ganjil, maka di sini kita tinggal tuliskan 5 pangkat 2 yaitu 25. 5 bilangan ganjil itu apa saja, yaitu 1, 3, 5, 7 ya, tambah 9. Nah, ini kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 20 ya, 25 seperti itu kalau dijumlahkan. Nah, itu merupakan contoh dari penalaran induktif kalau di dalam matematika. Jadi kita bawa dari hal-hal khusus menjadi sesuatu yang umum. Yang mana yang khusus? Nah, yang khusus yang ini. Nah, bilangan-bilangan yang seperti ini ya, yang ini. Nah, umumnya yang mana? Yang umum yang udah dalam bentuk variabel seperti ini, seperti itu. Nah, itu dia untuk penalaran induktif. Sekarang kita lanjut ke penalaran deduktif. Kalau tadi induktif itu dari khusus ke umum, berbeda. Sementara deduktif itu kebalikannya, yaitu dari umum ke khusus. Contoh, untuk sembarang segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa atau sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya ya. Jadi terdapat segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A, apa yang Anda dapat simpulkan? Nah, di sini pertanyaannya ya, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, penalaran seperti yang ini ya dinamakan sebagai penalaran deduktif yang merupakan pemikiran umum berlaku ke hal khusus. Di mana yang umum? Ini yang umum. Ya, ini yang umumnya yang ini. Ini umumnya. Khususnya yang mana? Yang ini. Jadi terdapat segitiga siku-siku di A ya. Siku-siku ABC, siku-siku di A. Apa yang dapat kita simpulkan? Nah, bahwa ini bisa kita simpulkan adalah bahwa sisi miring dari segitiga ABCD itu ya, jumlah dari sisi miring, jumlah kuadrat sisi miringnya itu sama saja dengan jumlah kuadrat sisi sikunya, seperti itu. Nah, ini kita bicaranya deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Umumnya itu kan kalau terkait hipotenusa atau sisi miring atau biasa disebut Pitagoras itu kan sudah umum digunakan, seperti itu. Jadi yang sesuatu yang umum ini digunakan untuk menyimpulkan sesuatu yang lebih khusus, seperti itu. Contoh di dalam matematika ya. Nah, deduktif ini ada yang namanya di matematika itu ada yang namanya induksi matematis. Cuman di sini sekali lagi saya hanya menyampaikan saja ya. Ini hanya sebagai pengayaan saja, seperti itu. Jadi materi sebenarnya ini hanya perlu diketahui saja oleh kalian semua. Jadi tuntutan untuk konsep dasar matematika ini bukan tuntutannya, bukan ini gitu, tapi hanya sekedar sharing aja bahwa di penalaran matematika itu ada yang namanya juga induksi matematika, seperti itu. Nah, jadi di sini contohnya misalnya di sini sama seperti tadi. Dari kesamaan di atas diperoleh rumus n suku pertama dari bilangan asli adalah 2n min 1 sama dengan n kuadrat atau bilangan asli ya.
dengan n itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 dan seterusnya, seperti itu. Nah, jika kita di sini diminta untuk menentukan untuk menentukan apakah benar rumus ini bisa digunakan ya untuk hal ini ya. Untuk hal ini apakah bisa digunakan, maka langkah-langkahnya untuk mendapatkan rumus umum yang ini ya dapat digunakan sebagai bukti dalam matematika. Untuk pembuktian yang dapat dibenarkan secara matematis diperlukan sebuah bukti formal yang harus berlaku untuk setiap bilangan n asli, gitu ya. Jadi cara pembuktiannya yang pertama, kita buktikan dulu rumusnya berlaku untuk n sama dengan 1. Setelah itu kita harus buat ini juga berlaku untuk n sama dengan k, maka kita harus buktikan n-nya sama dengan k plus 1. Jadi langkah-langkah ini disebut sebagai induksi matematika, seperti itu. Jadi langkah-langkah pembuktiannya disebut sebagai induksi matematika. Nah, induksi matematika ini memanfaatkan memanfaatkan penalaran deduktif dan induktif, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kenapa saya tidak berikan langkah-langkah pembuktiannya, karena memang kita di sini untuk ini kita tidak sampai ke area pembuktiannya. Hanya di sini saya menyampaikan bahwa di dalam matematika itu saya tegaskan sekali lagi bahwa di dalam matematika ada sebuah metode untuk membuktikan suatu suatu model matematika, itu namanya induksi matematika, seperti itu. Jadi saya di sini memang tidak tampilkan langkah-langkahnya karena memang saya rasa tidak perlu di sini, karena memang bukan ini titik berat kita, seperti itu. Jadi ini hanya cukup untuk diketahui saja, seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah proposisi. Jadi di dalam penalaran atau biasa disebut juga materi itu, selain penalaran atau disebut sebagai logika, penalaran itu masuk ke dalam bagian-bagian dari dalam logika, seperti itu. Ada yang dinamakan proposisi ya. Nah, proposisi itu apa? Jadi dalam matematika tidak semua kalimat yang berhubungan dengan logika, hanya kalimat yang bernilai benar atau salah yang digunakan dalam penalaran. Jadi semua kalimat yang memiliki nilai benar atau salah ya, itu yang digunakan dalam logika ya, atau digunakan sebagai yang digunakan untuk penalaran, seperti itu. Jadi tidak semua kalimat bisa digunakan dalam penalaran. Jadi kalimat yang bisa digunakan di dalam penalaran ini dinamakan sebagai proposisi. Nah, proposisi itu didefinisikan sebagai kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi dia itu bisa bernilai benar ya, itu namanya nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu ada dua, yaitu benar atau salah. Jadi ada dua nilai kebenaran, seperti itu. Jadi di sini contohnya ya, Surabaya terletak di Jawa Timur. Ini merupakan proposisi dengan dengan nilai kebenarannya adalah benar. Sementara di sini 2 ditambah 5 sama dengan 7 itu juga benar. Jadi dia ini merupakan proposisi. Yang ketiga itu adalah 10 dikurang 4 sama dengan 15, itu juga merupakan proposisi. Ingat, di sini proposisi didefinisikan sebagai kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan, seperti itu ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari dari proposisi. Sementara untuk selanjutnya, di sini saya sajikan kalimat-kalimat yang bukan merupakan proposisi. Yang pertama, semoga kamu sukses. Jadi semoga kamu sukses itu adalah kalimat yang berisi sebuah harapan,
bukan pernyataan, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai proposisi, dan nilai kebenarannya juga tidak bisa kita tentukan apakah dia benar atau dia salah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah kapan kalian datang. Ini merupakan kalimat tanya, ya. Jadi dia bukan merupakan proposisi. Kita tidak bisa tentukan apakah dia benar, apakah dia salah. Jadi tunggu sebentar. Juga kita tidak bisa tentukan dia benar atau salah nih, ya kan? Nilai kebenarannya. Makanya di sini 1 sampai 3 ini bukan merupakan proposisi, karena yang pertama tadi dia bukan kalimat deklaratif, ya, dan kedua kita tidak bisa tidak bisa menentukan apakah nilai kebenarannya itu benar atau salah, seperti itu. Nah, secara simbolik proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, dan seterusnya, ya. Untuk nilai kebenaran proposisi itu ada 2, benar dan salah. Nah, di sini ada operasi pada sebuah proposisi tunggal, ya. Itu ada namanya ingkaran atau negasi atau mengingkari dari sebuah proposisi. Jadi kalau misalnya kita punya proposisi 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka ingkarannya adalah, jadi lambang ingkarannya ini. Jadi ini nulisnya. Kalau kita punya proposisi P, maka ingkaran dari proposisi P ini gini, atau biasa juga gini. Itu adalah ingkaran. Maka di sini bisa kita tuliskan ingkarannya adalah 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7. Jadi atau bisa juga dituliskan tidak benar bahwa 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Nah, untuk contoh kedua juga sama. Di sini dikatakan Q-nya itu, proposisi Q itu adalah semua pelajar berbaju putih. Maka ingkarannya adalah tidak semua pelajar berbaju putih, atau beberapa pelajar tidak berbaju putih, atau bisa juga kita sebut dengan ada pelajar yang tidak berbaju putih. Jadi ini untuk ingkaran. Nah, sementara untuk tabel kebenaran untuk menunjukkan hubungan suatu proposisi dengan ingkaran. Jadi ada tabel kebenaran, ada yang namanya tabel kebenaran dalam logika atau dalam penalaran ini. Jadi di sini tabel kebenarannya adalah kemungkinan pertama proposisi itu ada kemungkinan itu, ya, sebuah proposisi itu bernilai benar atau salah. Jadi hanya 2 kemungkinan, benar, salah. Maka ingkarannya, jika proposisi itu nilainya benar, maka otomatis ingkarannya harus bernilai salah. Jika proposisi pertama itu bernilai salah, maka ingkaran dari proposisi itu harus bernilai benar, gitu. Jadi ada 2 kemungkinan nilai kebenaran dari P atau proposisi, yaitu benar atau salah, seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini ada operasi pada 2 proposisi, ya, atau operasi pada proposisi itu ada yang namanya proposisi majemuk. Jadi proposisi majemuk itu adalah 2 proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai logika, ya, atau kuantor, bukan kuantor, siapa namanya, ya. Simbol dalam logika lah, gitu. Ada 4 penghubung yang menghubungkan proposisi-proposisi tunggal sehingga menjadi proposisi majemuk, yaitu yang pertama konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jadi ada 4 penghubung ini yang bisa membuat sebuah proposisi menjadi proposisi majemuk, seperti itu. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah konjungsi. Konjungsi dari P dan Q. P dan Q ini adalah sebuah proposisi di mana dikatakan sebagai proposisi P dan proposisi Q. Nah, untuk konjungsi itu lambangnya ini. Gini dia. Dibacanya dan. Jadi, nilai kebenaran dari konjungsi dapat dinyatakan dalam tabel kebenaran berikut. Ini maksudnya gini. Jadi kan sebuah proposisi itu kan tadi kemungkinannya nilainya benar atau salah. Jadi kalau untuk tabel kebenaran, dia di sini bisa bernilai benar, benar, salah, salah. Kenapa seperti ini? Karena ada beberapa kemungkinan. Kalau kita penyusunnya ada 2 proposisi, maka akan ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah yang pertama benar, yang kedua benar,
kemungkinan kedua itu adalah yang pertama benar, yang kedua salah. Kemungkinan ketiga itu yang pertama salah, yang kedua benar, dan kemungkinan yang keempat itu adalah yang pertama salah dan yang kedua juga salah. Nah, di sini sebagai catatan ya, untuk untuk konjungsi sendiri atau dibaca dan P dan Q ya, bacanya P dan Q, ada di sini kalau kita perhatikan nilai tabel kebenarannya, di sini kan kita nampak dia akan bernilai benar apabila dua-duanya benar. Oke. Apabila P dan Q benar, maka P dan Q-nya itu benar. Tapi selain itu salah. Nah, jadi itu merupakan kunci untuk kita memahami konjungsi. Jadi konjungsi itu akan bernilai benar apabila kedua-duanya benar. Untuk yang lain itu berarti salah, seperti itu. Oke, jadi di sini contoh P-nya segitiga PQR siku-siku, Q-nya segitiga PQR sama kaki. Jadi kalau dalam kalimat ya, maka P dan Q segitiga PQR siku-siku dan segitiga PQR sama kaki. Itu kalau dalam kita buat dalam bentuk kalimat. Kalau ini tadi ini adalah namanya tabel kebenaran, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah disjungsi. Nah, disjungsi ini sendiri atau biasa disebut bacanya adalah atau ya, atau. Jadi disjungsi P dan Q ditulis ini lambangnya. Jadi P atau Q. Jadi nilai kebenaran dari disjungsi dapat dinyatakan dalam tabel kebenaran ini. Jadi sama penyusunnya PQ. Nah, P atau Q, jadi P atau Q ini kebalikan dari disjungsi. Kalau konjungsi. Kalau konjungsi tadi dia bernilai benar apabila kedua-duanya benar, tapi kalau yang di sini kita lihat yang salah. Jadi dia akan salah apabila kedua-duanya salah. Seperti itu. Jadi kalau proposisi pertama salah, proposisi kedua bernilai salah, maka disjungsinya P atau Q-nya juga bernilai salah. Selain itu nilainya benar, seperti itu. Oke, ini nanti bisa dibaca kalau untuk contoh dalam kalimatnya, seperti itu. Yang perlu diingat ini, disjungsi bernilai salah apabila kedua komponennya salah. Itu kuncinya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah implikasi. Nah, kalau implikasi ini kata umumnya adalah jika maka ya, jika maka. Kalau secara matematis ini simbolnya. Nah, di sini kalau untuk implikasi ya, jadi kalau kita perhatikan tabel kebenarannya ini, implikasi itu bernilai salah apabila komponen pertama bernilai benar dan komponen kedua bernilai salah. Komponen pertama P disebut anteseden dan komponen kedua disebut konsekuen. Jadi kalau yang pertama benar, yang kedua salah, maka nilainya salah. Selain itu benar. Ini kuncinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pertama benar, kedua salah, maka hasilnya adalah salah. Seperti itu. Contoh dalam kalimatnya ini, segi P ya, proposisi P-nya segitiga sama kaki, Q-nya itu adalah ukuran sudut, alasnya sama besar. Jika segitiga sama kaki, maka ukuran sudut alasnya sama besar, seperti itu. Oke, ini dalam kalimat ya, kalau contoh dalam kalimat. Sekarang selanjutnya adalah biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi di dalam matematika ini lambangnya ya, dibaca P jika dan hanya jika Q. Jadi kalau
P implikasi Q, maka dibaca P jika dan hanya jika Q, seperti itu. Nah, kalau untuk nilai kebenarannya, dia akan bernilai benar, oke, apabila kedua komponennya mempunyai nilai kebenaran yang sama, yaitu sama-sama benar, oke, sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, jadi dia akan benar apabila kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Selain itu salah. Seperti itu. Jadi itu. Nah, contoh di kalimatnya, misalnya di sini ada P, Gandhi naik kelas, Q-nya Gandhi nilainya baik. Jadi kalau kalimat implikasinya, Gandhi naik kelas jika dan hanya jika nilainya baik. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi untuk yang proposisi majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan materi pertama kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.